Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Mungkin ada umat atau kita sendiri sering merasa berat atau terpaksa mengikuti ibadat atau misa. Hatinya sebenarnya merasa tidak bebas dan tidak dengan ikhlas pergi ke tempat ibadat atau datang untuk ikut dalam persekutuan doa Ekaristi, sehingga kita lalu mengikutinya dengan berat hati atau setengah-setengah hati. Kita hanya hadir secara fisik, namun hati kita jauh dari Tuhan yang disembah dan dipuji di dalam ibadah dan Ekaristi itu. Hal itu bisa terjadi karena kesibukan, pekerjaan yang menyita waktu, ataupun persoalan-persoalan yang kita alami selama minggu itu. Atau bahkan kita harus bekerja di hari Minggu. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang ada kemalasan tertentu untuk datang ke gereja karena merasa hanya duduk-duduk saja dan merasa bosan. Kita tidak menyadari bahwa pergi ke gereja dan mengikuti misa hari Minggu adalah ungkapan iman pribadi sebagai orang Katolik yang mewajibkan diri sendiri untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat yang diterima. Seharusnya orang Katolik pergi merayakan Ekaristi di gereja dengan penuh sukacita dan dengan hati yang tulus ikhlas. Saudaraku, dalam bacaan pertama, kita mendengar tentang Yosua yang memimpin Israel dalam perjalanan setelah menggantikan Musa. Dalam perjalanan menuju tanah terjanji, ada orang atau umat Israel yang merasa terpaksa beribadah kepada Allah. Karena itu, Yosua mau memastikan bahwa umat Israel yang dipimpinnya memasuki tanah terjanji itu benar-benar orang-orang yang tidak terpaksa atau berat hati untuk mengikuti perintahnya. Maka ia berkata, "Jika kamu menganggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadat." Yosua ingin memastikan bahwa umat Israel benar-benar dengan tulus dan ikhlas beribadah kepada Allah. Syukurlah umat Israel menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Sebab Allah kita itulah yang telah menuntun kita keluar dari Mesir." Umat Israel yang dipimpin Musa dan kemudian dilanjutkan oleh Yosua itu benar-benar sadar bahwa Allah merekalah yang telah menyelamatkan mereka dan memimpin mereka keluar dari Mesir, dan hanya Allah itulah yang patut disembah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa Tuhan Yesus sendiri menantang iman para muridnya dan berkata, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Hal itu dikatakannya kepada ke-12 rasul ketika banyak orang di Galilea mengundurkan diri dan tidak mau mengikuti Yesus lagi, karena mereka tidak bisa menerima perkataan Yesus yang mereka anggap keras. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman. Rohlah yang memberikan hidup dan daging sama sekali tidak berguna. Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada? Karena kata-kata Yesus yang menurut orang-orang itu sangat keras, maka banyak dari mereka yang mengundurkan diri. Yesus menantang ke-12 muridnya untuk mengambil sikap, apakah mereka juga mau pergi. Dan Petrus menjawab sebagaimana mewakili para murid yang lain. Semoga jawaban Petrus ini juga mewakili kita semua. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau Kristus, Putra Allah." Saudaraku yang terkasih, dari bacaan suci hari ini kita belajar bahwa iman umat Israel dan iman para rasul adalah iman yang tulus ikhlas dan iman yang dihayati dengan sepenuh hati, dengan kesadaran dan kebebasan. Mereka tidak merasa terpaksa dan beribadah kepada Allah dan untuk percaya kepada Kristus. Mereka telah percaya dan tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah perkataan hidup yang kekal. Misteri keselamatan yang telah dinyatakan oleh firman Tuhan hari itu dijelaskan dalam bacaan kedua oleh Rasul Paulus
sebagai rahasia hubungan Kristus dan gerejanya yang tidak terpisahkan. Hubungan cinta kasih Kristus dan gerejanya dilambangkan dalam hubungan suami istri yang penuh cinta kasih, saling menolong dan saling membantu, sehidup semati dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Hubungan cinta kasih adalah hubungan yang tulus, ikhlas, dan tidak ada terpaksa atau merasa tidak bebas, melainkan hubungan yang penuh dengan kebebasan dan kesetiaan. Semoga kita semua boleh menjadi murid-murid Kristus yang setia dan tulus ikhlas, dan juga senantiasa beriman kepadanya dengan penuh keyakinan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.